Jalla Jalaluh dengan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam tidak terlupakan kita haturkan pada kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin dan juga para hadirin hadirat jamaah salat subuh. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, berikan kesehatan dan keafiatan badannya, dimudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah jadikan keberkahan di bulan Ramadan kita. Ramadan membawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Kita bersyukur pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan untuk kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Adalah salah satu karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail, wa man shalla subuh fi jama'atin fa ka'anna maqama lail kullu." Nabi bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah maka dapat pahala seperti bangun setengah malam. Setengah malam dipakai buat ibadah. Wa man shalla subuh fi jama'ah fa ka'anna maqama lail kullu. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti bangun semalaman penuh beribadah pada Allah. Kita mungkin enggak semuanya mampu bangun malam semalaman penuh beribadah, tapi dengan kita menjaga sholat subuh berjamaah kita, maka insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Hadirin hadirat, Allah memberikan karunia untuk kita bulan Ramadan. Ini karunia besar, nikmat besar, keuntungan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Gimana enggak? Bulan Ramadan Allah berikan istimewa untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang umat-umat dahulu enggak diberikan Ramadan. Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kalau puasa, umat dahulu juga puasa. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diperintahkan atas kalian untuk berpuasa seperti diperintahkan atas orang-orang sebelum kalian. Maksudnya siapa? Umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Ya, artinya puasa ada dari zaman dahulu ada. Tapi puasa Ramadan hanya diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ini keuntungan yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita sia-siakan. Mohon maaf, Ramadan kita mau dibawa kemana nih? Ya, mau dibawa kemana? Ramadan cepat. Kadang nggak berasa. Ini malam udah 20 nih. 20 Ramadan, bukan setengah lagi, 2/3 sudah kita lewati. Ada ungkapan ulama, dhahaban nisf wa baqiya dhahab. Telah pergi setengah Ramadan, sisanya nih emasnya nih. Sisa Ramadan ini lah mutiaranya nih, yang indahnya. Ya, yang sampai Nabi SAW kalau udah masuk 10 malam terakhir, syadda izaru, Nabi itu sampai ikat sarungnya, diikat Nabi, dikencengin bahasa kita. Dijadikan malam-malam akhir ini malam-malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita ketahui ada di malam-malam akhir ini sebagaimana para ulama mengatakan menjadi kemungkinan besar malam Al-Qadar. Kata ulama 10 malam terakhir. Ada ulama mengatakan diganjil-ganjil 10 malam terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Itu yang menjadi kemungkinan besar malam Al-Qadar. Kenapa kita disuruh dapetin malam Al-Qadar? Karena malam Al-Qadar ini malam yang istimewa, yang sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Bukan hadis lagi yang menegaskannya, tapi Al-Qur'an langsung yang menegaskan bahwa malam Al-Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan.
1000 bulan itu amal ibadah seperti 1000 bulan. Jadi kalau kita dapetin malam Al-Qadar, seakan-akan kita ibadah 1000 bulan. Contoh, malam Al-Qadar kita ngaji, seakan-akan kita ngaji selama 1000 bulan. Malam Al-Qadar kita zikiran, seakan-akan kita zikiran 1000 bulan. Malam Al-Qadar kita sedekah, seakan-akan sedekah 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Kalau ada orang yang umurnya 30 tahun dapetin 15 kali aja malam Al-Qadar, 40 malam Al-Qadar atau 20 malam Al-Qadar, luar biasa, kali aja 83 tahun. Berapa banyak untuk keistimewaan yang dia dapetin. Makanya kita nih umat Nabi Muhammad SAW, umat yang umurnya pendek, umat yang umurnya singkat, tapi Allah kasih Ramadan. Umat dahulu umurnya panjang-panjang. Dulu ada Bani Israel disebutkan oleh Nabi SAW amal ibadahnya 500 tahun. Sampai ada di zaman Nabi Allah Sulaiman, ada seorang ibu nangis. Kenapa ditangisin? Anaknya masih kecil meninggal. Anaknya masih kecil meninggal. Ditanya sama Nabi Sulaiman, kenapa sedih? Anak saya masih kecil, sudah meninggal. Berapa umurnya? Kata Nabi Sulaiman, umurnya baru 200 tahun. Di zaman Nabi Sulaiman 200 tahun kecil, bocahnya 200 tahun. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana kan? Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya 950 tahun. Jadi umur umat dahulu itu panjang-panjang umurnya, kadar amalnya juga seperti itu. Nah kita umat Nabi Muhammad SAW yang dikasih umur antara 40 ke 60 ke 70. Sekarang nggak perlu 60, 70, 40 udah banyak yang pada dipanggil. 40 udah banyak yang dipanggil, 30 udah ada yang dipanggil. Kita yang singkat dikasih Allah Ramadan, biar kita tingkatin ibadah yang Allah tingkatkan pahalanya. Dalam hadits man taqarraba ilallah bi khasratin min al-khair kana kama adda fardhu bi masibah. Siapa yang bulan Ramadan melakukan kebaikan, amalan baik, amalan sunnah, bukan wajib, enggak, cuma amalan baik yang dia lakuin, pahalanya di bulan Ramadan itu seperti melakukan kewajiban di luar Ramadan. Wa man taqarraba ilallah bi khasratin min al-fardhah kana kama adda 70 fardhu fi masibah. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah beribadah dengan melakukan satu kewajiban. Satu kewajiban nih, salat subuh nih kewajiban. Pahalanya apa? Karena kaman ada 70 fardhu fi masiwa, maka dia mendapatkan pahala seperti dia melakukan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Makanya kenapa banyak orang kalau ngeluarin zakat mal ngeluarinnya di bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu sebenarnya hitungannya hitungan haulnya. Anda punya harta, jangankan bulan Ramadan, misalkan bulan Rabiul Awal Anda dapat duit 500 juta, itu kan ada wajib zakatnya. Bulan Rabiul Awal berikutnya masih butuh 500 juta, berarti itu wajib zakat Rabiul Awal. Tapi kenapa orang banyak nabungin bulan Ramadan dan keluarin zakat? Supaya apa? Ngelakuin kewajiban dapat pahalanya seperti 70 kewajiban. Orang-orang itu begitu. Mereka melakukannya di bulan Ramadan dari kewajiban supaya dapetin 70 pahala dari Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda kewajibannya. Makanya ini kesempatan yang Allah. Enggak cukup sampai di situ. Dikasih lagi sama Allah, dilipat gandain lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi." Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan anak Adam untuknya. Salatnya untuknya, zakatnya untuknya, hajinya untuknya. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, kata Allah, buat saya. Wa ana azibi, dan saya yang akan menggandakan pahalanya, saya yang akan memberikan pahalanya. Itu kadarnya Allah, bukan kadar kita. Mohon maaf, kita kalau sholat nih dapat pahala dari 10 sampai 100 sampai 700 itu dilipat gandakan pahalanya. Ke 700 mentok. Tapi kalau puasa itu nggak ada yang bisa mengkadarkannya kecuali Allah. Allah mau kasih 1.000.000 pahala, Allah mau kasih 1.000.000.000 pahala, itu haknya Allah. Begitu besar Allah berikan. Bagi apa? Bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Enggak cukup sampai situ, tadi disebutkan diberikanlah malam Al-Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Supaya apa? Supaya kita mengejar ketinggalan kita. Umat dahulu umurnya panjang, amal ibadahnya sepanjang umurnya. Kita umat Nabi Muhammad walaupun umurnya singkat, Allah sayang, Allah cinta sama kita, dikasihlah kita bulan suci Ramadan. Makanya saya ingin mengajak, jangan kita sia-siain. Berarti kalau 10 hari yang indahnya nih, yang perlunya menjadi semangat. Orang kita terbalik. Kalau awal-awal Ramadan baru semangat, Masya Allah. Itu mesti tak muhajirin awal Ramadan sholat subuh sampai ke depan-depan. Taraweh apa lagi? Penuh perjalanan ada itu kali kalau taraweh. Saya yakin mau begitu. Coba sekarang dapetin, Masya Allah. Softnya pada kemajuan semuanya. Ya, orang-orangnya kata pada kemana? Kalau kata Ustaz katanya kalau 10 malam lebih sibuk di masjid.
Malam pertama 10 malam sibuk di masjid. 10 malam kedua sibuknya di pasar malam sama di mall. Malam ketiga sibuknya di jalanan dan mau pulang kampung semuanya. Ya, artinya memang udah kesibukan, tapi intinya jangan sampai kesibukan itu menyia-nyiakan kita kesempatan yang Allah berikan gunain buat ibadah Allah. 4 pokok dalam Ramadan. Jangan sampai kita tinggalin. Pertama, jaga puasa kita. Jaga nih perintah puasa Ramadan, pegang teguh. Lagi kita hadir banyak orang laki nih, orang laki mesti pegang teguh. Ya, apa alasan orang laki ninggalin puasa? Tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Kenapa disebut dengan iman? Ya, iman itu adalah penerimaan hati. Kita menerima perintah Allah, ya Rabb, saya terima perintahmu dan saya berusaha menjalankannya. Makanya iman itu disebutnya, kata ulama, ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Iman itu adalah sesuatu yang bertempat di dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Itu iman. Kita beriman sama Allah, percaya dalam hati, yakin. Kita benarkan dengan salat kita, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ disebutkan imanan. Kenapa? Karena penerimaan itu berat. Puasa ini enggak gampang. Puasa enggak gampang. Enggak semua orang dikasih kesempatan, dikasih kekuatan untuk bisa puasa Ramadan. Makanya Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban, ballighna Ramadan. Ya Allah, beri berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, dan sampai sampai bulan Ramadan. Artinya apa? Bukan cuma sekedar sampai bulan Ramadan, tapi maksud Nabi sampai nama bulan Ramadan dan berikan kekuatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Kalau bicara sampai, banyak orang sampai, tapi belum tentu dikasih kekuatan. Buktinya berapa banyak orang bulan Ramadan, muslim, mukmin, mukminat, muslimat, sehat, afiat, tanpa uzur, tapi dia nggak puasa. Berarti apa? Allah memberikan umur panjang buat dia, tapi Allah tidak memberikan kekuatan buat dia beribadah. Makanya Nabi sampai berdoa seperti itu. Jadi gak gampang puasa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atasmu untuk berpuasa. Kenapa di dalam Al-Quran Allah menyatakan dengan kata kutiba, bukan furidho? Sama, artinya sama. Kutiba diperintahkan, furidho diperintahkan, diwajibkan. Diwajibkan, sama, diperintahkan. Tapi penggunaan untuk puasa kutiba. Kenapa? Karena para ulama ahli tafsir menyebutkan kata kutiba itu lebih berat untuk hawa nafsu dijalaninya. Perintah puasa nggak gampang, berat. Nggak semua orang mampu berpuasa. Makanya disebut kutiba. Kayak ayat lain, kutiba alaikumul qital. Allah perintahkan atasmu untuk berperang. Perang nggak gampang. Wa kutiba alaikumul qisas. Allah perintahkan atas kamu untuk menaikkan kisos, itu berat. Makanya Allah sebutnya dengan kata kutiba, sama seperti kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan atasmu untuk berpuasa. Memang bukan hal yang mudah, hal yang berat. Sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk jaga puasa kita. Sekarang berapa banyak orang, masya Allah, kalau bulan Ramadan nih, dari jauh-jauh hari kangen Ramadan, rindu Ramadan, sampai tulis statusnya di anak muda 130 hari lagi Ramadan. Udah bulan Ramadan. Masya Allah, kangen Ramadan, rindu Ramadan, kangen suasana tarawih. Masuk Ramadan, tarawihnya cuma 3 hari doang. Begitu deh orang kita. Masuk Ramadan, puasanya cuma 3 hari doang, habis itu lupa lagi. Hati-hati, Nabi SAW peringatin kita. Man taraka shawma yawman min Ramadan lam yabdihi wa insama dahar. Kata Nabi SAW, siapa orang ninggalin 1 hari aja nggak puasa bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa alasan, tidak akan bisa menggantikannya walaupun dia puasa setahun. Nabi yang bilang nggak bisa diganti itu 1 hari. Memang secara hukum 1 hari nggak puasa diqadha 1 hari selesai, hukumnya selesai. Tapi secara pahalanya, keistimewaannya, keberkahannya, kemuliaannya tidak akan bisa digantikan walaupun kita puasa setahun. Buat gantiin 1 hari nggak ganti. Sekarang orang-orang nggak ketebus. Sekarang orang-orang kita, masya Allah, dengan mudahnya, dengan gampangnya. Kemarin ada tukang duku di jalanan siang-siang nawarin duku, manis ini bisa beli makan dia. Ya Allah, kagak puasa nih orang. Ya kita mungkin husnudzon. Ada 3 hal. Pertama ya kalau pakai orang non muslim, yang kedua orang sakit. Ya kan sakit mungkin ya.
Atau belum balik, mungkin belum balik, bapak-bapak belum balik, mungkin enggak juga. Yang ketiga ada yang paling banyak mungkin orang gila. Kalau orang gila mah gak puasa, gak apa-apa aja. Lah kita sehat, afiat, dikasih kenikmatan oleh Allah masih gak puasa, ya Allah. Ya mohon maaf, ini yang saya sampaikan yang rugi kita sendiri. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Nasihatul Diniyah beliau mengatakan salah satu dari tanda orang mati su'ul khotimah, orang yang terang-terangan siang hari bulan Ramadan padahal dia beriman, Islam, sehat, afiat, dia tidak puasa terang-terangan di bulan Ramadan. Tanda. Di antaranya kata Imam Haddad, orang yang tandanya mati su'ul khotimah, pertama orang yang ninggalin sholat. Yang kedua orang yang tidak menunaikan zakat. Yang ketiga, orang yang benci dengan para kekasih Allah, para aulia Allah. Yang keempat, orang yang terang-terangan bulan Ramadan siang hari tanpa udzur tidak berpuasa. Ini tanda orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Jangan sampai. Makanya kita jaga. Yang pertama, puasa kita penting nih. Yang kedua, pokok yang terpenting juga adalah kita jaga hubungan kita dengan Quran. Bulan Ramadan, bulannya Quran. Disebutnya Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Ini Allah nyatakan, artinya hubungan puasa dengan Quran, Ramadan dengan Quran itu sangat erat. Bahkan sampai Allah sebutkan di dalam firman-Nya yang lain, ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar yang tadi kita sebut itu. Malam Al-Qadar kemungkinan entah kapan malam tersebut, ya, mungkin malam-malam terakhir dari malam ganjil, tapi intinya ada di bulan Ramadan. Biar kita ukur kehidupan kita dengan Quran, hubungan kita dengan Quran. Seberapa dekat, seberapa jauh hubungan kita dengan Quran. Ya mohon maaf, hampir banyak orang kita hubungannya jauh dengan Quran. Lebih banyak yang di kantongnya handphone daripada Quran. Lebih banyak anak-anak kita nih. Sampai kemarin saya hadir pengajian, Masya Allah, hampir setiap anak kecil punya handphone di kantongnya. Hampir semua anak kecil punya handphone di kantongnya, tapi nggak semua anak kecil pada punya Quran di kantongnya. Lupa. Ya kita mesti berubah, mungkin di handphone ada Quran. Ya, lebih banyak Qurannya daripada gamenya, insya Allah. Tapi intinya apa? Memang hubungan kita jauh. Bulan-bulan lain udah jauh, bulan Ramadan tambah jauh lagi. Makanya biasakan kita hidupkan nih Quran, pembacaan Quran. Kalau bisa biasain di Masjid Al-Muhajirin kita bikin nih kholaqah. Entah sore kan, entah siang kan, anak-anak kita kumpulin biar pada ngaji. Ya kita orang tua kita dakwain karena mereka jadi penerus kita nanti. Kita semua bakal pulang, Pak. Kita semua bakal pulang. Mereka yang jadi penerus. Kalau kita biarin nih sibuknya anak-anak kita cuma ngumpul, kholaqahnya bukan kholaqah Quran. Kholaqahnya anak-anak sekarang mabar main game. Ngumpul berempat, berenam main game. Kalau dulu orang-orang soleh dulu berenam berempat ngaji tadarus. Sampai Nabi SAW sendiri mengatakan, malaikat Jibril itu datang setiap Ramadan tadarusan sama Nabi, tadarusan. Nabi aja tadarusan, kita kagak. Nabi tadarusan sama malaikat Jibril. Makanya itu dalilnya tadarusan begitu. Sampai Nabi bilang, tapi di akhir malaikat Jibril datang dalam Ramadan itu 2 kali. Biasanya sekali, tapi di akhir hayatnya Nabi 2 kali. Nabi tahu bertanda bahwa itu akhir daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Makanya itu hidupi hubungan kita dengan Quran nih. Berapa kali nih kita udah nyampe malam 20 hari ini, udah mau 20 hari. Pertanyaan udah khatam apa belum kita? Baca Quran kita udah nyampe mana? Dulu orang-orang soleh, Masya Allah, saya masih ngalamin ada orang tua di kampung saya itu orang soleh, Masya Allah, itu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Itu sebulan 10 kali khatam. Ada orang-orang soleh, Masya Allah, yang sehari khatam ada. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan 60 kali khatam. 1 kali khatam siang, 1 kali khatam malam. 1 kali khatam siang, 1 kali khatam malam. Kita mungkin nanya, bisa? Iya bisa. Kita cuma kebanyakan komentar, isinya kosong. Kita nih kebanyakan komentarin orang, mana bisa? Masa iya? Mana mungkin? Komentar aja. Orang kita kan hebatnya komentar. Lihat aja di internet, kita ngelakuin apa aja yang baik aja dikomentarin. Ceramah baik dikomentarin. Tapi apa isinya kosong, praktek juga enggak. Kenapa mereka bisa? Karena mereka udah terbiasa. Mereka membiasakan hidupnya. Mohon maaf, orang kalau sudah mahir baca Quran, apalagi kalau udah hafal mahir baca Quran, itu 1 juz bisa dalam 15 menit. Apalagi kalau udah mahir hafal banget, 10 menit bisa 1 juz. Kalau satu orang
itu bisa baca 15 menit 1 juz, maka dalam 7 jam setengah itu 30 juz bisa khatam. 7 jam setengah, sedangkan malam kita 12 jam, siang kita 12 jam. Masa iya kalau bisa baca pagi-pagi? Tuh lihat orang-orang soleh hebat. Kalau kita jauh hubungan kita dengan teman-teman terkenal masa iya masih mungkin, masya Allah. Padahal mereka orang-orang yang hebat sudah bisa menjalaninya dengan baik. Makanya yuk saya pengen ngajak. Yang kedua, pokok puasa, ayo ikat hubungan kita dengan Quran. Mohon maaf, nih masalahnya nih kita sampai nggak sempat baca Quran, sampai nggak sempat baca Quran. Sebagian orang puasa sibuk sama dunianya, sibuk ngurusin THR, sibuk ngurusin baju lebaran, sampai nggak kesempatan baca Quran. Yang saya takutin bukan dia nggak mau baca Quran, tapi Al-Quran yang emang nggak mau dibaca. Itu yang paling baik. Yang kita khawatirin Al-Quran yang nggak mau kita deketin, Al-Quran yang nggak mau kita baca. Karena Al-Quran punya kemuliaan kalam Allah. Jaga-jaga jangan sampai kita mahrum, terhalang daripada Al-Quran. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, bulan Ramadan hidupin malamnya. Hidupin malamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis man qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman, penerimaan hati, wa ihtisaban, dengan niat sungguh-sungguh dan dia jaga. Jangan sampai ada yang membatalkan, baik itu membatalkan puasanya atau membatalkan pahala puasanya. Dijaga, maka apa? Diampuni dosanya mau. Ini bicara diampuni dosa panjang. Diampuni dosa panjang, bukan cuma diampuni dosa dari tahun kemarin sampai sekarang, bukan. Memang dalam hadis Nabi mengatakan min Ramadan ila Ramadan mukaffirat sayyi'ati ma bainahunna ila ijtinabatil kaba'ir. Dari bulan Ramadan ke Ramadan dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala selagi kita enggak melakukan dosa besar. Otomatis. Masuk Ramadan kita ibadah, dosa kita setahun diampuni sama Allah. Tapi dalam makna hadis ini panjang. Kenapa disebut panjang? Karena ada dalam riwayat lain Nabi mengatakan siapa orang berpuasa di bulan Ramadan diampuni dosanya yang sebelumnya. Artinya sebelumnya kayauma waladat ummuh, seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti usia. Makanya sampai ada ulama mengatakan Ramadan itu bagaikan mustashfa, rumah sakit. Kita masuk Ramadan banyak penyakit. Kita masuk rumah sakit banyak penyakit. Ada penyakit diobati supaya sembuh, sampai jalan yang paling berat operasi. Supaya keluar dari rumah sakit kita sembuh, kita sehat, kita bersih, kita afiat. Sama kayak kita masuk Ramadan, kita banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf. Supaya apa? Tidak usai Ramadan, tidak keluar dari Ramadan kecuali dosa kita semua sudah diampuni mau. Itu maunya Allah. Ramadan itu kayak rumah sakit, biar kita keluar bersih, keluar sehat, keluar afiat, keluar kita tanpa dosa. Nah, di sini Nabi juga mengatakan siapa yang menghidupkan malam Ramadan diampuni dosa sebelumnya. Apa artinya menghidupkan malam Ramadan? Para ulama sepakat makna menghidupkan malam Ramadan itu sholat tarawih. Dulu namanya bukan sholat tarawih. Sholat tarawih itu penyebutannya. Nggak ada, mau cari dalam hadis Nabi, cari. Bapak ibu cari hadis Nabi yang nyebutin sholat tarawih, nggak ada. Nabi menyebutkannya menghidupkan malam, bangun malam Ramadan. Artinya bangun itu sholat, iqamatus shalah, mendirikan sholat. Maksudnya sholat tarawih. Nabi SAW dalam riwayat disebutkan waktu itu sholat tarawih di masjid. Disebutkan 3 hari dalam riwayat. Nabi sholat tarawih berjamaah. Setelah 3 hari Nabi berhentiin. Kenapa? Nabi sholat di rumah karena Nabi khawatir sholat tarawih dianggap wajib karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Makanya apa? Nabi juga menegaskan dalam hadits lain wasiyamu fardhu wa qiyamu laili tatawwu'an. Puasa Ramadan hukumnya wajib dan bangun malam sholat tarawihnya hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang penting, sunnah yang indah, sunnah yang mulia. Sampai Nabi meninggal nggak ada lagi tarawih di masjid. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah nggak ada tarawih. Kapan mulai ada tarawih lagi di masjid? Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu Sayyidina Umar menjadi pemimpin, Sayyidina Umar lihat masjid Ramadan pada sepi. Sayyidina Umar langsung mengumandangkan, merintahkan semua masyarakat untuk kumpul di masjid setelah Isya melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Di situ yang pimpin Sayyidina Umar bin Khattab, hadir di situ para pembesar sahabat, hadir di situ 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hadir di situ sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar bersama Nabi, semua ikut sholat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Jumlah rakaatnya 23 rakaat dan itu diteruskan kepada para tabi'in, para ulama sampai detik kita sekarang menerusin sholat tarawih jumlahnya 23 rakaat.
Ilmu Muhajirin 23. Nah, ada pun yang mengatakan 11 itu baru. Yang bilang 11 atau 8 atau berapa itu baru. Tapi nggak salah, nggak ada masalah. Yang mau sholat 11 silakan, yang mau sholat 23 silakan. Yang salah itu kalau menyalahkan. Yang sholat 23 bilang itu yang 11 gak sempurna. Itu salah ngomong begitu. Terus yang ngomong lagi, yang 11 bilang, ya 23 kelebihan. Bid'ah itu. Nah, jadi salah nih. Ya mohon maaf, ada sebagian orang yang menyatakan sholat 11 rakaat tarawih, mereka sampai nulis buku, yang sholat 23 itu bid'ah, nggak boleh musyrik begitu. Ini salah. Dia menyalahkan orang lain. Sayyidina Umar sholatnya 23 rakaat. Sahabat Nabi sholatnya 23 rakaat. Para ulama-ulama besar sholat tarawihnya 23 rakaat. Yang sholat tarawih 11 baru. Lagi kita juga nggak nyalain dan kita nggak maksain. Ya kalau ada orang mau sholat, jangan 11, 2 juga silakan. Yang penting sholat tarawih. Yang rugi yang gak sholat tarawih. Betul apa salah? Saya nggak nyebut yang salah enggak, yang rugi. Rugi karena itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang saya ucapkan tidak akan menjadi manfaat untuk saya kalau saya tidak mengamalkannya. Ketika saya mengamalkannya itu jadi manfaat buat saya. Bapak, Ibu semua yang hadir di sini, tidak akan apa yang keluar dari lisan saya bermanfaat kecuali kita mengamalkannya. Keuntungan kerugian itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, dinamakan tarawih. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Karena sholat yang dilakukan 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Istirahat dalam setelah sholat ini disebutnya tarawuhan. Makanya disebutnya sholat tarawih. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu sholat tarawihnya panjang. Tuh orang-orang dulu sholat tarawihnya luar biasa. Keluar isya balik sahur. Ke masjid isya balik sahur, Pak. Tuh orang dulu berarti belum lama. Itu luar biasa. Kalau kita makan enggak terbalik, malah pengennya cepet-cepet. Ya, kalau hakumut sama kulhu, terakhir mainan anzalna. Ya, pengennya cepet-cepet. Orang kita sekarang kepengennya cepet-cepet. Masya Allah, sampai saya pernah sholat di satu rumah jamaah pengajian, undang buka puasa. Orang lebih 10 tahun yang lalu buka puasa di rumahnya siap hadir buka puasa. Tapi buka puasa bilang nggak ada jadwal di malam, kagak ada. Habib sholat tarawih di sini ya. Yang punya rumah pengen Habib sholat tarawih. Oh iya siap. Sholat isya, tapi sholat isya yang punya rumah mau minta maaf ya. Ini rumah sholatnya pada 11 semuanya. 11 rakaat. Jadi kita sholatnya 11 rakaat aja ya Beb ya. Saya memang bukan ditawar nih. Saya bilang iya nggak apa-apa deh 11, 2 juga jadi sih. Yang penting sholat tarawih, jangan sampai nggak sholat tarawih. Baru mau mulai sholat tarawih, baru bilang ngomong yang belakang bapak-bapak yang tuh 100 km per jam ya. Saya mau sholat apa? Bawaannya pada main cepet-cepet orang kita. Ya mohon maaf, Masya Allah. Orang kita mau sholatnya sampai kayak nggak menikmati. Kadang-kadang sampai mau sholat raweh melihat dulu jadwal imam. Siapa nih imam yang masih dalam masjid ini? Oh Ustaz lama, ntar dah pindah deh sholat-sholatnya. Sampai sebegitu kan? Oh berapa banyak orang yang sholat ketelatan dikit 5 menit aja. Kuliah subuh aja ketelatan 5 menit. Sholat raweh, sholat raweh telatnya 5 menit. Dia ngeluh sholat tarawih telat 5 menit, urusan dunia telat sejam kagak ngeluh. Urusan yang lain seakan-akan mohon maaf orang kita kayak nggak menikmati sholat tarawih. Padahal nikmat karunia yang besar. Saya di pondok saya santri saya kecil udah umur 7 tahun 8 tahun. Terus saya lazimin kemarin sebelum pada pulang liburan sholat tarawih 2 juz tiap malam. Tiap malam 2 juz Quran. Jadi malam 16 tuh khatam 30 juz. Sampai ada tamu ikut sholat tarawih, kecil-kecil udah kuat ya. Saya aja kaki saya pegel. Kenapa pada kuat? Karena mereka terbiasa. Kita membiasakan. Malah kalau dia sholatnya cepet-cepet nih ikut sholat. Saya yakin pulang ke rumahnya sholat cepet. Cepet amat sholat di sini ya. Lu di pondok aman. Dia akan merasakan. Kenapa? Udah ngerasain nikmatnya ibadah. Udah ngerasain enaknya sholat tarawih begitu. Kalau kita kan bawaannya mau cepet-cepet, mau buru-buru aja. Kadang-kadang sampai khusyuknya hilang. Sholat tarawih, kipas ada yang bunyi macet, tak dia nengok yang mana kipas yang bunyi ya? Sholat tarawih dia nengok. Ada lagi yang sholat tarawih cuma ngitungin rakaat, 2, udah 4, udah 6, udah 8, udah 10, 12, 14, 16, 18, 20 merdeka. Witir dari sini pulang. Tuh kita fokusnya ke situ, bukan ke khusyuknya, bukan ke menikmati ibadahnya. Ya makanya saya mengajak, ayo kita nikmati ibadah. Khususnya sholat tarawih kita hidupi. Ya, dulu kalau di Yaman waktu saya belajar di kota tadi itu ada masjid banyak. Masjidnya nggak jauh-jauh sama kayak Al-Muhajirin, nggak jauh. Terus setiap masjid bagi-bagi.
Ada yang mulainya habis Isya, ada yang mulainya jam 9 malam. Jadi kalau udah sholat di Al-Muhajirin bisa pindah ke masjid yang lain, itu sampai begitu. Sampai semalaman bisa dapat 5 masjid bisa. Kalau semangat mah mau kakinya kuat, ya, dapat 5 masjid. Kalau kita mau enggak, masya Allah. Kadang-kadang nih sampai apa namanya sibuk mau kerja, maaf saya kagak terawih. Kenapa? Apa gue sibuk jam 9 baru pulang. Tinggalin terawih, ngegampangin. Sehingga apa? Sehingga udah gampang aja. Ya mudah aja. Ya akhirnya apa? Udah mudah dalam ibadahnya, jauh dari ibadah. Sempetin. Sebenarnya sih bukan kata nyempetin. Sekarang lama ibadah bukan nyempetin lagi, bukan. Mentingin. Kalau nyempetin itu berarti waktu emang kosong kita sempetin. Enggak, ini mentingin. Kita harus atur waktu kita. Artinya apa? Anak-anak muda yang punya kesibukan kerja sampai malam, paling enggak pulang ke rumah sholat walau 2 rakaat. Walau 2 rakaat, bangun malam, dapetin pahala biar diampuni dosa kita, mau berkah. Yang punya kesibukan, beratnya kerjaan kita, banyaknya kerjaan kita. Apa kita kerja, kita nguli misalkan berat, jangan sampai ninggalin puasa. Mohon maaf saya sebutin, pekerjaan kita yang berat nyari rezeki dengan susah payahnya api neraka jauh lebih berat. Jangan sampai kita tinggalin puasa Ramadan. Yang terakhir, yang keempat, poin yang pokok dalam bulan Ramadan, mari kita berbagi. Kita punya rezeki lebih nih. Syahrul yuzadu fi rizqul mu'min fi, kata Rasul. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tambahin rezekinya orang beriman. Kita yang Allah luasin rezeki, jangan lupa sedekah ke masjid, mushola, bagi fuqara, masakin. Apalagi kalau udah sedekah yang wajib nih, zakat kita tunain. Kita tunain zakat, kita punya rezeki lebih di atas nisabnya. Ayo bayarin, tunain zakat kita, itu penting. Itu paling penting kita lakukan, kita perhatikan. Begitu juga berbagi buat orang-orang yang mau berbuka puasa. Ada orang nih mau buka puasa di Masjid Al-Muhajirin. Kalau dulu zaman saya masih kecil tuh yang namanya masjid pasti penuh makanan. Sampai ada bapak-bapak kalau buka puasa nggak mau di rumahnya, mau di masjid. Kenapa? Di masjid lebih banyak, malah ada biru dan pastel, lontong dan segala macam. Di rumah cuma tentu aja. Emang begitu dulu. Karena apa? Berbagi. Dan Nabi yang mengatakan, man fattara sha'iman. Siapa orang yang memberikan bekal untuk orang-orang yang mau berbuka puasa, ghafarallahu lahu. Allah ampuni dosa-dosa. Wa ataqahu minan nar. Allah selamatkan dia dari api neraka. Dicatat namanya Fulan bin Fulan selamat dari api neraka. Yang ketiga, a'tallahu thawabahu. Allah kasih pahala orang-orang yang berbuka puasa tadi tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Dapat 3 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang memberikan bekal untuk orang-orang yang mau berbuka puasa. Makanya orang-orang dulu mau berlomba-lomba. Saya doain Bapak nih yang hadir semua di sini pergi haji, pergi umrah. Amin. Pergi umrah tahun depan Ramadan, pergi umrah semuanya. Kalau pergi umrah semuanya Ramadan subuh sepi ini namanya. Ya, insyaallah Ramadan itu kalau di Masjidil Haram, kalau udah mau berbuka puasa orang pada berebutan bagi makan. Berebutannya bukan ngambilin makanan, bukan, ngebaginya. Karena apa? Mereka tahu supaya dapetin pahala yang besar dari Allah. Kita alhamdulillah di Indonesia hidup. Perhatiin Bapak kalau sore lewat udah mau maghrib nih, orang pada di jalan kan suka bagi-bagi makanan. Itu biar amalan kayak kita kan biasa aja. Kita cuma tinggal lewat ngambil, tapi itu pahala yang besar. Ketika orang-orang berbuka puasa makan itu dapat pahala yang besar. Nah, makanya jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan, kita bawa bulan Ramadan pada kebaikan. Jangan sampai kita mau bawa kemana Ramadan nih, kita bawanya jauh ke Ramadan, tapi bawa Ramadan pada amal yang baik, pada kemuliaan. Sehingga apa? Ramadan jadi barakah buat kita. Setelah Ramadan kehidupan kita lebih baik, semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangin umurnya dan kita selalu mendapatkan bulan Ramadan. Dan Ramadan tahun ini jadi Ramadan terindah untuk kita. Mudah-mudahan barakah Ramadan Allah angkat kesulitan kita. Allah angkat kesulitan dari umat Nabi Muhammad. Allah beri pertolongan buat saudara kita di Palestina. Barakah Ramadan mereka yang kelaparan, saudara kita di Gaza. Allah Subhanahu wa taala kirimkan pertolongan Allah, bantuan Allah Subhanahu wa taala dari manapun jihadnya, dari manapun jalannya, dari manapun arahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitan dari umat Nabi Muhammad. Allah jadikan barakah Ramadan negeri kita negeri yang damai, yang berkah. Negeri kita yang makmur, masyarakatnya makmur, rezekinya melimpah. Barakah Ramadan, kehidupan ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Al-Mukarram
Habib Bagiri yang sudah menyampaikan tausiahnya. Maka dari itu mari kita silaturahim bersalaman kepada Habib. Mudah-mudahan salaman kita ini adalah satu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Rasul